Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kita di Mapel IPS bersama saya Ibu Eva Segian. Pagi hari ini kita mengupas subtema permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Minggu yang lalu anak-anak kita sudah bahas itu mengenai permintaan. Nah, pagi hari ini kita membahas penawaran. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama menjelaskan pengertian penawaran, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yang ketiga mendeskripsikan bunyi hukum permintaan, yang keempat menggambarkan kurva penawaran. Selanjutnya, apa itu penawaran? Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Begitu juga ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun atau semakin sedikit. Nah, anak-anak, biasanya penawaran dan permintaan itu bertemunya di pasar tradisional. Nah, jika kamu amati gambar di sana ada pembeli dan ada penjual. Penjual menawarkan barangnya kepada pembeli, lalu pembeli menawar harga barang yang dijual. Apa yang menjadi faktor-faktor apa yang menjadi mempengaruhi penawaran? Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang yang ditawarkan mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika barang yang ditawarkan turun, jumlah barang yang ditawarkan penjual juga akan turun. Misalkan harga sabun mandi meningkat dari 1.500 menjadi 2.000, maka jumlah sabun mandi yang penjual tawarkan akan meningkat. Ini sebagian contoh ya, anak-anak. Selanjutnya, harga barang pengganti. Ingat, barang pengganti itu disebut juga barang substitusi. Nah, apabila harga barang pengganti meningkat, maka penjual akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Penjual berharap konsumen akan beralih dari barang pengganti ke barang lain yang ditawarkan karena harganya lebih rendah. Contoh, harga kopi meningkat menyebabkan harga barang penggantinya yaitu teh lebih rendah, sehingga penjual lebih banyak menjual teh. Ini contoh dari barang substitusi atau barang pengganti. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi, seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, dan sebagainya. Yang D, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. E, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan akan berakibat naiknya harga barang dan jasa yang akan membawa dampak pada rendahnya permintaan konsumen dan berkurangnya jumlah barang yang ditawarkan. Lalu, anak-anak, apa yang dimaksud dengan hukum penawaran? Ya, hukum penawaran dan kurva penawaran. Nah, bunyi hukum penawaran adalah sebagai berikut. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Atau penawaran suatu barang akan berbanding lurus dengan harga barang yang ditawarkan. Kita lihat contoh. Ya, di sini ada tabel harga. Ya, harga yang ditawarkan dengan harga dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, kurva penawaran merupakan suatu grafik yang menggambarkan perbandingan antara harga, antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan harga. Nah, lalu bagaimana cara menggambarnya? Kita lihat. Ya, cara membuat kurva penawaran sebagai berikut. Kita membuat garis mendatar untuk menggambarkan jumlah penawaran atau Q. Kita membuat garis tegang untuk menggambarkan harga barang P. Membuat titik pada setiap pertemuan antara harga barang dengan penawaran, lalu menghubungkan titik-titik terbentuk tersebut sehingga akan membentuk suatu kurva. Ini dia anak-anak, ya. Yang dimaksud dengan titik P, ya.
tadi yang horizontal ini dia, yang vertikal adalah titik harga atau price, sedangkan yang horizontal ini jumlah jeruk yang ditawarkan. Nah, adapun yang menghubungkan antara garis ya, harga dengan jumlah barang, ini dia garis-garis yang terputus-putus ini ya anak-anak ya. Nah, tadi kita katakan hukum penawaran itu ya, jika harga barang turun, jumlah barang yang ditawarkan turun. Sementara jika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan dia bertambah. Maka di sana dikatakan juga penawaran itu berbanding lurus ya, harga berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ya, perhatikan anak-anak di gambarnya. Selanjutnya ya, kita masuk harga keseimbangan. Apa itu harga keseimbangan? Ya. Nah, tadi saya sudah terangkan bahwa di pasar tradisional itu sering terjadi ya interaksi antara pembeli dengan penjual. Di mana tadi saya katakan pembeli itu selalu menawar harga barang, sedangkan penjual itu menawarkan barang kepada pembeli. Dari proses tawar-menawar maka nampak adanya kesepakatan di mana pembeli berusaha meningkatkan harga tawaran dan penjual berusaha menurunkan harga dari tawaran semula, sehingga akhirnya ditemukanlah titik temu harga tertentu sebagai hasil kesepakatan penjual dan pembeli. Nah, harga itulah yang disebut dengan harga yang disepakati atau harga pasar. Maka harga keseimbangan adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli ya, yang tercipta melalui proses tawar-menawar. 2. Proses terbentuknya harga keseimbangan. Terbentuknya harga keseimbangan melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli sehingga tercapai kesepakatan harga. Dalam proses ini, penjual menurunkan harga permintaan, sebaliknya pembeli menaikkan penawarannya, sehingga bertemu pada titik harga yang menjadi kesepakatan bersama. Kita perhatikan anak-anak, di sini ada tabel harga. Nah, dari tabel ini di sana saya buatkan ada harga, ada jumlah yang diminta, ada jumlah yang ditawarkan. Nah, kalau kita amati tabel di sini, maka titik pertemuan antara permintaan dan penawaran itu jatuh di harga Rp400.000. Ya, kita lihat grafiknya. Ini grafiknya anak-anak ya. Di sini saya buat dalam price-nya dalam ratusan, jadi 600.000, 500.000, 400.000, 300.000 dan sampai 200.000. Sementara jumlah barang yang ditawarkan juga saya buat dalam ratusan. Nah, tadi sudah saya terangkan bahwa titik keseimbangan tadi di mana permintaan dengan penawaran dia bertemu pada harga 400 ya. Harga 400 di sana terjadi pertemuan antara pembeli dengan penjual yang menyebabkan terjadinya harga keseimbangan atau disebut titik E. E itu artinya equilibrium. Oke, selamat belajar.